kami di podcast India bersama saya Alang Laut, dan sore hari ini saya didamping oleh dua rekan saya, salah satunya Andromeda. Oke, lanjut. Saya Fikri Kutipan. Baik, sore hari ini kita akan membahas yang ringan-ringan saja. Ringan aja lah, jangan berat. Tapi berat untuk dipikirkan. Apa tuh? Ringan Kita mulai daripada kata-kata bijak dari seorang Benjamin Franklin. Waduh, Siapa luar dia? langsung. Gambaran Kuat Ini tolong di searching ya, siapa Benjamin Franklin tadi. Apakah tetangga kita, apakah orang dari mana, kita pun tidak tahu. Benjamin Franklin mengatakan lebih baik pergi tidur tanpa makan malam daripada bangun tidur dengan hutang. Jadi makan malamnya, tidurnya ada utang nggak? Jadi lebih baik pergi tidur tanpa makan malam daripada bangun tidur dengan hutang. Kemudian kita akan melanjutkan lagi. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam, baik itu berupa uang maupun benda. Itu definisi singkat, padat, dan definisi umum daripada hutang. Oh, hutang kita bahas nih. Jadi sore hari ini baik teman, sore hari ini kita akan berbicara tentang hutang, karena kita meyakini setiap orang itu tentu rata-rata umumnya mungkin banyak yang telah mengalami atau bersinggungan atau bahkan menjadi pelaku sendiri dalam transaksi yang namanya hutang, baik itu berupa barang, uang maupun janji. Biasa anak muda itu banyak Janji tuh palsu. hutang tuh, hutang janji. Ya kan janji adalah hutang kan? Janji adalah hutang gitu. Jadi kita step by step. Tadi kita berbicara tentang definisi secara umum arti sebuah Hutang. kata yang disebut hutang. Kita mulai dari pengalaman pribadi. Oh, kira-kira pengalaman pribadi, mengalami tidak Apa? berhutang atau memberi hutang? Dia dua ya, memberi hutang Jelas lah. atau sebagai Penghutang. yang berhutang. Dua-dua je lah. Kadang Dua-dua ngalami ya? kadang ke Bang Iman juga bang. Pak dulu. Stop lo, Pak Dol. Ini kayaknya kata-kata yang sangat familiar ya, sangat familiar di lingkungan kita ini, itu Pak Dol. Pak Dol, Pak Dol. Pakai dulu. Alasan dompet tinggal. Oke, jadi pernah tidak Anda mengalami mungkin sedang bersama teman-teman, mungkin di malam minggu atau di tempat-tempat wisata atau di tempat-tempat lain, ya pokoknya yang di tempat-tempat yang kemungkinan kita akan melakukan transaksi seperti melakukan transaksi untuk sesuatu kegiatan yang mungkin makan minum atau apa yang sifatnya kebersamaan, itu bukan hutang ya? Bukan. Kadang bisa juga bilang pakai duit alam lu lah saya ganti. Oh, itu hutang juga ya? Masuk utang lah kalau bahasa gitu kan. Tapi dibayar pun makan bersama juga. Coba cerita. Nah, itu macam mana Bung Fikri? Atau kita ambil singkat aja. Kita mana ini? Kita ambil singkat aja. Pernah tidak seseorang menelepon, menghubungi atau mendatangi? Kadang yang lucu gini lah, kawan lama, kawan-kawan mana kan, tiba-tiba tup di Facebook atau di mana, apa kabar bro? Itu apa kerja sekarang? Itu kawan lama. Ada. Tak tahu kadang-kadang kawan kenal pun tak tahu akun mana, mungkin di hack mungkin. Biasanya Kemarin kalau saya kena hack tuh. Biasanya minta Tak pulsa. Kayaknya kalau itu bukan hutang. Bukan. Puan. Itu penipuan. Yang sedang kita bahas sore hari ini hutang, apakah Adalah. ada yang kan? Yang mungkin seminggu lagi bayar dengan keperluan mendadak atau apa. itu Tapi biasanya kawan-kawan apa? Pakai WA. WA atau Atau datang jemput langsung. Kebanyakan yang sering jumpa WA itu biasa. WA langsung. WA ya. WA. Jarang yang langsung ya. Jarang, tak tahu lah jarang. Jadi kira-kira kalau awak jumpui itu bahasanya seperti apa biasanya? Biasanya lah, bahasanya, kata-katanya, atau to the point aja, atau bro, sehat bro, apa kabar? Aduh, lama. Yang jelas, Assalamualaikum. Wow, embut ya? Embut. Apa kabar? Alright. Sama lah, bayar aku nak cakap. Basa-basi ya. Basa-basi dulu. Kemudian satu lagi, Fikri macam mana? Pernah ngalami atau macam mana? Atau pernah bagian dari orang yang tukang hutang? Atau macam mana? Kalau itu dua-dua lah pokoknya. Pokoknya kita ini dua-dua lah. Hutang sama Hutang ya, hutang ya. hutang ya. Hutang. Jadi gini, kira-kira macam awak tuh memberi hutangan atau memberi pinjaman, teman sudah datang tadi itu, kira-kira apa alasan mendasar awak hingga memberikan seseorang itu pinjaman? Apa hal yang mendasar apa? Jangan, biasa dia kan
betul kita tahu lah, yang jelas kita ngasih pinjaman kawan terdekat lah, misalnya abang-abang gitu. Oke, sebentar. Berarti Gitu. kalau dari awak nih yang akhirnya meyakini awak untuk memberi pinjaman itu pertama teman dekat ya? Teman dekat lah, kenal kan. Teman dekat, kenal. Terus Kemampuan dia untuk membayar, kan Oh. mesti kita bisa ukur. berarti awak ini Oh, survei dia- dulu ya. Berarti sama juga kita di bank tuh ngajukan pinjaman, tengok dulu ada apa gitu ya. Tak sama dengan Agunan ya. isi dompet kita bang. Misalnya 10 juta duit kita tak ada, bang nak kasih. Jadi lihat kemampuan kita juga. Oke. Oke. Kemampuan kita membayar, kawan kita membayar kan. Jadi dapat diprediksi nih kira-kira kawan Seandainya si A- dia tak bayar pun, jadi kita tak masalah lah. Saya tak masalah, misalnya dia nundur telat bayar tak apa, kita tak, kondisi keuangan kita tak pengaruh. Alright. Oke, Betul. sekarang awak Fikri, apa yang hal yang mendasar awak tuh sehingga mengikhlaskan merelakan duit keluar dari saku atau dari dompet? Lah, kita minum ya airnya. Oke, alright. Awas membayar mesti keluar utang ni kita dapat awas bro. Oke, Om Fikri, kira-kira hal yang mendasar sehingga awak mengikhlaskan duit itu berpindah tangan daripada dompet awak atau dari kantong awak langsung berpindah ke tangan teman atau seseorang gitu. Hal yang mendasar apa itu? Kalau dasar tentunya pasti alasan nih. Setiap orang mau utang pasti ada alasan. Mau utang nih, pasti dia kan mengeluarkan alasan. Alasannya yang kita analisa. Ya, Kalau rasional tidak, lah, rasional lah. Ya. Kalau emang alasannya tak masuk akal ya tak kita bagi bang, walaupun kita sedang punya duit gitu. Berarti kalian berdua ini mempunyai kesamaan ya. Artinya pas begitu seseorang, teman, kerabat atau keluarga segala macam mengutarakan niatnya untuk pinjam, ini internet kalian ini langsung jalan ya. Langsung kalau itu dalam film Robocop tuh nampak ini ya. Story ini semua. Story, ya. Ini kemungkinan mungkin di situ ada grafiknya langsung terbayang, grafik tingkat pemulangan pinjaman itu berapa persen itu nampak ya. Iya. Langsung terbayang aja. Langsung dianalisa. Dianalisa ya. Jadi itu ya kemampuan daripada kawan. Terus apa lagi? Alasan lah paling penting itu. Alasannya apa dulu gitu. Alasannya memang rasional ya kita, dan pinjamannya itu masuk akal sesuai dengan kantong mau bila tadi ya. Bantu gitu kan. Sekarang saya kembali lagi ke kalau di dalam Dia main opor-opor ya, alhamdulillah. jadi gini, saya mengambil inisiatif untuk bertanya lebih dulu. Sebelum orang nanya. Jadi biar saya itu tidak diberi pertanyaan yang sama. Oke, sekarang seandainya isi dompet awak atau kamu atau sampean atau you atau ini atau itu hanya mempunyai mungkin nominalnya 100.000. Nah, kemudian seseorang yang datang pun meminjamnya dengan nominal yang sama. Sementara mungkin kalau kebutuhan 1-2 hari waktu dari bensin segala macam mungkin sudah sudah ada gitu. Itu bagaimana dengan berarti 100.000 ya? 100.000 yang tersisa di dompet dengan orang yang datang meminjam nominal yang sama. Itu kira-kira Kalau saya tetap sikap apa bagaimana? tak bisa. Tak bisa. Prinsip saya minimal 30% dari uang yang Wow. Itu maintain namanya Bang. Betul. Iya. Harus Jadi di-maintain. kalau gitu 30% kan- berarti 30.000 yang dia bisa pinjam cuma. Kapan kira-kira awak tuh mempunyai nominal 1 miliar? Kita 30%. 30%. Aduh. Kita akan nitip itu. Kalau mempunyai 1 miliar, kita meyakini dia 30% itu akan memberikan pinjaman. It's okay. Berarti melihat daripada itu. Macam negara pula hitung benar rasio. Oke, kembali lagi ke Fikri. Seandainya dengan kasus yang sama, teman datang, Om Fikri tahu nggak Om Fikri? Aduh, lagi kebetulan nih kepepet. 100.000 juga dalam benar. 10 berapa? Jangan sama pula, bro. Tetap hal itu karena analisa dia, kita tak mungkin ngasih uang yang kita punya di dalam dompet kan. Kita kan pasti ini Bang. Tak Tapi mungkin dulu, lah terserahkan. ini tadi kalian datang sama-sama dari datang ya? Atau Cuma, Bang, menunggu dulu? Kami punya file dan berdua kan. Tapi ada kasus tertentu, misalnya kita tahu lah, misalnya abang lah kan, saya ada 100.000 atau apa, saya ada dompet 100.000 nih bang, tapi bang pinjam 200.000 kan, tapi karena saya percaya abang, saya tahan minjam dengan kawan saya. Catat, percaya saya. Ini yang saya apresiasi itu sebenarnya. Kena jebak lah ini. Ini sesuatu langkah yang Tahanlah saya pinjamkan kawan saya untuk bantu abang. Oke. Tapi dari beberapa bahasa dari ini Apa tuh? menunjukkan salah satunya mungkin abang sering minjam gitu. Tapi tak mau terlepas aja gitu Bang ya. Jadi posisi
posisi saya sore hari ini, karena saya cuma memilih duduknya di tengah di antara kalian berdua. Sebenarnya saya tuh lebih nyaman memang kalau orang di tengah itu, karena ada kiri kanannya orang, mereka akan berinisiatif untuk memberikan pertanyaan. Oh gitu bro. Artinya tetap saya yang bertanya. Dari kita akan bicara masalah utang dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kesannya kita berbicara Tentang pengalaman pribadi juga. seperti pembicaraan di kaki lima atau kali kopi atau macam mana. Tapi kami berharap dari pembicaraan yang sederhana ini kita akan mengambil ada satu nilai atau edukasi yang bisa kita Pesan moral lah kata pesan moral yang dapat sekarang kita- gimana? Oke, sekarang kita lanjut. Cara nagihnya gimana? Macam mana? Makanya kalau kita ngasih kepada kawan yang terpercaya yang kawan dekat kita, saya kita tak perlu nagih lah. Oke. Saya paling kawan-kawan kita pun ngerti juga kan. Itu kalau nominal sedikit. Makanya Kalau- saya tak berani, makanya saya buat taksi bang. Kalau Aku ada nominal nagih sedikit dia. macam mana lo? Saya takut nagih dia tu ya. Tak kira-kira. Ini Mungkin sekarang siap. gini, kebetulan yang awak berikan itu sudah tadi dengan apa? Dengan analisa awak tadi, awak tuh memberi dalam jumlah yang lumayan, yang lumayan besar itu. Kemudian di satu sisi atau karena kebutuhan awak juga Yang mendadak mendadak. ada, sehingga macam mana cara awak tuh, sedangkan yang si peminjam tadi ini kita belum tahu nih kira-kira niatnya atau kemampuannya atau Ada kesanggupan sembahyang. membayar itu kapan. Nah, sementara kita sendiri yang punya piutang, Emergency mendadak. punya piutang, kita pun membutuhkan dana yang kita pinjamkan itu. Kemudian cara atau ada tidak yang biasanya dibuat atau cara untuk menagih hutang itu seperti apa? Biasa. Nah. Ya via WA aja dulu. Oke. Merespon kan. Bahasanya. Oke, kita contoh. Sekarang Pikri pinjam sama awak 100.000. Oke, Pikri belum dapat bayar. Oke, awak WA ke Pikri. Bro. Bahasanya apa? Bro, gimana? Udah harus paham lah ya. Ada. Ada. Oh, Sejak ada. ada. Apa tuh? Oh. Kawan lagi butuh nih mendadak. Oke. Nah, sementara kalau ini yang punya hutang nih ngeles. Oke, ini sudah selesai. Dalam berapa waktu berikutnya lagi. Terpaksa lah cari kalau tak bisa memfikri misalnya kan. Terpaksa lah saya alang. Wah. Ada. Berarti Pinjam dulu. Pinjam dulu. Pinjam alang. Saya pinjam alang gitu. Ini. Nanti gitu bang, balik nih, abang pakai satu. Itu ya utang sama saya. Cari aman berarti. Oke, jadi yang kita tangkap di sini awak mencoba menghubungi ya, Iya, menghubungi, iya. tapi dengan awalnya tetap dengan bahasa kiasan ya. Iya. Oke, kalau awak Fikri? Kalau saya berdasarkan pengalaman itu 80% yang minjam duit, ibaratnya minjam dalam jumlah yang masuk akal ya. Itu pasti janjikan bang, nanti tanggal sekian ya gitu. Jadi saya jarang minta. Jadi tanggal sekian kata dia, udah biar aja sama-sama sih. Sekarang kita masuk yang terakhir. Apa? Seandainya itu tidak dibayar-bayar, kalian mengambil sikap yang seperti apa? Ini kawan sudah ditagih 2 kali 3 kali, mungkin selain Kawan gak ada akhlak betul loh. Biasa. artinya selain menggunakan bahasa melalui WA Personal lah pribadi. mungkin sudah berjumpa langsung pun sudah disampaikan tolong aja segala macam ini. Sekarang ini ATM offline dah. kayaknya mereka ATM offline. artinya yang ditagih ini, barang yang ditagih ini tak muncul, sehingga waktunya pun boleh dibilang itu tidak ada toleransi lagi, terlalu lama gitu. Jadi apa sikap awak sebagai teman, sikap awak kepada teman yang seperti itu, atau macam mana sikap awak? Kalau gitu, dia betul-betul belum ada, kan kita bisa maklumi lah bang. Kita pandai-pandai lah. Tapi kalau ada kita minta bro lah ada bro, belum. Tapi dia pergi ke healing tapi ke Bali, posting gimana? pula di FB Facebook kan? beli ini gitu. Wah, tuh tak ada halak betul lah tuh. ganti update baru boleh bilang. Itu macam mana? Awak istilahnya tuh apa yang awak pikirkan? Setidaknya lah di blacklist lah. Oke, blacklist itu dalam arti apa nih? Ya, Blacklist ini kalau- banyak. Kan blacklist pertemanan tetap berkawan lah. saya Berteman jelas. tetap. Oke, berteman kalau tetap. meja Terus? mungkin, kalau nak meja atau apa pun Next time tak- berat lah. sorry lah. Sorry lah. Oke, Fikri. Tahu lah bang, itu lah pasti next time berat lah. Tahu. Ini sore ini Tahu. seru nih. Tahu. Kalau gitu saya Tak ada mulai dari oposisi. sini ya. Tak oposisi ni. Saya mulai dari sini ya. Aduh, sakit relang. Oke,
Oke, Kris. Sekarang begini, kalau yang teman yang tadi itu yang akhirnya tidak memulangkan tanggung jawab dia yang sudah berutang sebelumnya, kemudian sedangkan dia itu kita nilai mampu. Ada saat dia itu mampu, tapi dia itu tetap tidak ada niat untuk membayar. Kemudian seandainya suatu waktu dia minta tolong lagi, tapi bukan bentuk uang. Kri, tolonglah aku, istilahnya tuh, Kri tolonglah ini, istilahnya itu mungkin dalam bentuk jasa. Jasa itu menyikapinya macam mana? Menyikapinya tetap tak bisa, Bang. Nah, Apa aja minta tolong tuh tak bisa. Oh gitu. Nah, gitu. Biarpun itu bukan dalam bentuk pinjaman ya. Karena bahasanya udah mengingkari. Oke. Nah, ini kalau ditanya dari sini tadi, ini ngekot itu idam nih Bang, sama SDA sama dengan atas. Kalau ini kan SDD sama dengan depan lah. Kalau apa coba dong? Minjam uang. Tapi kalau tadi kan istilahnya tuh ini sudah clear, sudah selesai. Artinya orang yang dikasih pinjaman itu dia pun tidak ada niat untuk memulangkan, biarpun di suatu saat kita mengetahui pas di masa dia butuh duit pun dia mampu pun untuk membalikkan nominal uang itu, dia tetap tidak membayar utangnya. Sementara di suatu saat tiba-tiba dia datang lagi, tapi ini bukan meminjam barang, bukan minjam uang, tapi dia tuh minta tolong sesuatu hal lain, mungkin sifatnya jasa gitu. Atau macam mana nyikapi? Padahal kita ini lagi gondok-gondok ini, ini orang tak bisa dipercaya ini. Tapi dia minta tolong dalam bentuk lain, bukan uang, bukan barang. Saya itu minta tolong mungkin jasa lagi saya mampu, saya tolong lah kan. Berarti teman-teman, ini kayaknya baik betul lah nampaknya. Baik betul lah nampaknya. Berarti real diperlihatkan pada sore hari ini, kayaknya hati ini luar biasa. Kalau Om Bikri lagi marah nih, jadi bawaan itu tetap marah, dongkol gitu kan, dongkol artinya tetap bawah itu, biarpun ada kedepannya minta tolong, biarpun tidak dalam bentuk duit atau apa segala macam, dia pun wah tak bisa ini, orang ini sudah di blacklist, gitu kan ceritanya. Nah, oke. Gitu aja nih. Alang macam mana? Alang kan juga harus cerita. Kalau saya simpel saja, saya akan melihat. Artinya begini, saya berusaha agar orang itu tidak berutang. Artinya kalau saya mempunyai uang atau teman yang minjam duit, wah pinjam kawan lah berapa? 100.000 misalnya. Kalaupun saya itu memahami karakter kawan itu macam mana, tapi kalau dari awal tetap saya kasih pinjam, karena saya itu kan punya batasan, sekali dua, kalau tiga itu tak cerita kan. Tapi kalau setelah ketiga itu dia minjam, oke datang minjam, wah pinjam kawan, misalnya pinjam 100.000. Saya ini ada duit nih, mungkin 1 juta gitu. Saya tetap kasih 50, ini bukan pinjam, saya kasih. Saya tak mau awak minjam. Karena kalau awak minjam itu jadi pikiran saya. Jadi beban saya harus nagih. Kalau awak misalnya itu tak mau bayar, saya sakit hati nih, dongkol seperti yang tadi. Kalau dongkol kita kan pikirnya macam-macam. Wah, ini orang ini taunya dia aja. Jadi bagusnya oke lah kalau dia pinjam 100, biarpun kita ada duit 1 juta, mungkin paling dikasih 50. Ini bro, saya kasih 50 ya. Itu bro, ingat kalau alang lah cair. Tengok tuh kalau gila alang cair kan. Kalau alang cair lagi. Tapi mungkin ada satu pertanyaan di kehidupan abang ini kan kasusnya kawan nih kan. Apa sih alasan yang paling mendasar kawan kita tuh minjam cuma 100.000 gitu? Kawan bang, ini kawan nih kalau bermain anggap rasanya nih, bang minjam 100.000. Kalau saya, maksudnya kenapa saya harus ngasih gitu? Kalau saya itu kalau untuk pertama, kedua saya tetap ngasih. Saya biasanya itu tidak akan mencari tahu atau memberi satu alasan. Saya ada orang tuh memang minjam saya kasih. Tapi yang namanya orang berutang sama saya itu jadi ingatan. Kalau di suatu sisi niat baiknya itu tidak ada, oke. Yang kedua mungkin saya tuh masih dulu memberi lagi. Kasih lagi ya. Tapi yang sering saya alami itu saya tuh batasannya cuma dua kali. Ketiga kali paling kalau kita masih beranggap itu kawan, itu tadi. Kalau dia minjam 100.000 sedangkan kita ada duit 1 juta, paling kita kasih dari 50.000. Dalam arti kata aku kasih kau, ini bukan utang. Inilah 50.000. Jadi ambil aja, terus saya pikir itu utang. Jadi dengan begitu kita pun tidak mikir si Ani ada utang sama kita. Jadi
tidak mengurangi tidak mengurangi waktu kita untuk berpikir. Itu kan asumsi dah bang punya duit 1 juta, bang punya duit 300.000 dalam dompet. Ya. Tadi duduk ngopi di pangkalan biasa ya kan, datang lah si Fikri. Datang kan, ambil rokok sebatang lu. Rokok kawan aja ambil dia sebatang kan. Baru cakap 3 menit. Bang, ada duit tak? Pinjam bang 100 bang, duit abang 300.000. Kalau masa minyak tuh tak ada masalah. Tak bikin lah punya 2 kali dengan bang. Alam ni. Itulah tadi batasnya paling 2 kali. Jadi kalau dia membahasakan bank pinjam, di situ kita garis bawahi pinjam. Kita kasih. Itu tadi batasnya 2 kali. Sekali dia tak tadi kan kita kasih sekali. Akhirnya itu tidak juga dibalikkan. Iya, tidak dibalikkan. Keduanya kita masih berbaik sangka. Oke. Kedua kali kita coba kasih juga. Saya kan sudah bilang batas 1-2 kali. Jadi gini, speaker itu datang kan, pinjam 100.000, aku keluarin nih 200.000 nih. Pinjam pertama 100.000, dibalikkan dia, nih bang 200.000 katanya kan. Apa duit kembalian kemarin gitu ya. 2 hari lagi dia datang lagi pinjam, bang. Gimana tuh? Abang, ini kan strategi pinjaman bang, kalau saya bilang kan. Apalagi tak berbunga kan. Pertama pinjam berapa? Pertama dia pinjam 100. Pinjam 100. Jadi ceritanya gini nih, abang lagi duduk di Manggis. Berarti datang si Fikri. Pengalaman pribadi. Pinjaman kedua. Pinjam kedua kan. Pinjam duit bang 100. Akhirnya bang kasih kan. Yang pertama belum bayar. Belum bayar. Nah, pinjam 100 bang. Apa jawabannya bang? Iya, batasannya kalau memang ada pegang duit. Abang kasih. Tak ada masalah kasih. Kasih kan. Jadi pergilah dia sebentar kan. Balik lagi bang ini duit yang pinjaman kemarin saya bayar dulu gitu kan. Apa respon bang? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Selang 3 hari dia datang lagi, pinjam lagi. Saya kasih. Tapi tetap hitungan kedua. Tetap hitungan 2 kali. 2 kalinya? Ya? 2 kalinya? 2 kali pertama tak bayar. Yang kedua bayar. Pinjam yang ketiga kasih lagi. Kasih lagi. Berarti terhitung ligat bro, matematik pengalaman keluar gitu. Iya tak, ini kan itu salah satu strategi bro. Pinjaman, orang minjam yang tidak ada bunga itu pemutaran. Kalau ketemu orang kayak Bang Iman enak kali. Sama pinjam ya. Wah, netizen tahu nih Bang Iman saya. Wah, abang bentar lagi kita orang lah nih. Kalau cuma tuh dia cepet. Sama juga seperti gini. Kadang ada juga orang tuh selain itu mau ngetes. Ya, betul. Dia mau ngetes. Pak, atau saja tuh mereka kayaknya akan ada peluang untuk membuat suatu kerjasama yang mungkin nominalnya besar ya. Satu sisi dia tuh mencoba, mungkin ini orang baru, sama-sama baru kenal. Mungkin dia tuh coba mengetes partner baru dia. Pak, izin, kebetulan saya lagi perlu duit. Bisa atau boleh tidak saya pinjam duitnya dulu, misalnya 1M. Dia cuma mau lihat respon daripada teman baru ya, atau dikasihlah 1 miliar. Duit 1 miliar ini kadang memang disimpan ya, tidak digunakan. Sebelumnya dia pun sudah bilang 1 minggu pak, saya usahakan ini pulang. Tapi hari keempat duit ini sudah dibalikkan. Ini sebenarnya modus juga. Pertama dia mau lihat sejauh apa kepercayaan orang itu ke dia. Padahal ini baru kan. Baru kenal. Kemudian dengan dia itu mengasih uang balik lagi dalam waktu yang cuma 4 hari, sedangkan janjinya 1 minggu 7 hari, dia tuh berharap orang itu berarti bisa mempercayai dia. Artinya dia pinjam duit, kemudian duit itu dipulangkan, padahal duit itu memang tidak ada apa-apa deh. Memang bukan dipakai. Nah ini, kemudian banyak juga kalau yang modus lain, artinya pun orang itu pun memberi pinjaman, dia pun mau lihat sejauh apa seseorang itu. Karena manusia itu akan berubah. Ini setahu saya ya. Jadi mana yang salah, anggap kita dengar. Manusia itu akan dipengaruhi oleh tahta, wanita, dan harta ya. Jadi kita berbicara masalah duit. Ada karena orang itu untuk menilai, atau atasan menilai bawahannya mungkin salah satunya mungkin dengan duit, dengan jabatan, dengan perempuan, atau dengan duit. Atau misalnya itu kita baru berteman, orang itu mau pinjam duit, kita kasih, atau kita yang memberi, atau macam mana ceritanya, yang jelasnya begitulah. Dia melihat, itu pulang tidak? Kalaupun tidak pulang sebenarnya bagi dia itu tak ada rugi-rugi sangat. Artinya dia ini memang orang duit.
tapi dia mau lihat sejauh apa orang ini. Dipercaya. Artinya di situ kita pun menjadi objek penilaian. Jadi sebenarnya hati-hati juga kalau seseorang itu mungkin memberi pinjaman, bukan berarti mereka itu baik atau saya itu mereka dalam tanda petik itu bodoh. Wah, ini senang aja bos nih kayaknya baik, aku coba pinjam duit ya. Oke. Dan mungkin tidak ada bahasa untuk menagih segala macam. Tapi mungkin yang namanya orang-orang besar, mereka tentu punya pola pikir yang lumayan tinggi. Oke, aku kasih tengok deh sampai sejauh dia bisa minta. Dia memposisikan diri itu seakan-akan lupa. Dia mau lihat. Nah, karena di situ juga kita kena. Atau juga memang ada juga seseorang itu yang mungkin hidupnya memang dari hutang ke hutang. Ini yang sangat tragis ya. Tapi itu pernah didengar juga bang. Jadi dia itu tadi saya bilang hidupnya lompat-lompat aja kan, dari pinjam ke sini, tutup gali ini, pinjam sini, tutup sini, pinjam sini, tutup sini. Gitu. Itulah kalau hutang kan hutang yang baik kan hutang yang produktif bang. Ya. Kita berhutang ini kan hutang yang konsumtif. Itu pun kalau produktif pun contohnya apa? Usaha. Salah satunya. Dan itu Dengan pun tetap mempunyai risiko ya. Kalau motor pun masuk produktifnya, motornya digunakan untuk apa? Untuk usaha, untuk ngojek atau apa kan? Kadang kita kan dengar ada karyawan atau pegawai yang mungkin kita sendiri ngalami kan, itu kadang kita karena tidak ada pilihan lain, kadang mungkin keluarga tuh banyak juga yang berduit tapi mereka tidak mau meminjamkan duit tanpa bunga, sedangkan kita butuh ini untuk modal nikah, modal usaha atau apapun. Ada juga kadang niat itu tuh bagus daripada aku kontrak atau numpang sama keluarga. Mertua. Tapi lah, aku utang-utang di bank, aku bangun lah. Karena bagaimanapun nanti pun aku tak tahu bisa atau tidak bangun. Bangun apa nih? Dan arahnya dan makin tahu nih. Arahnya dan makin tahu. Jangan lawan rumah ya. Kalau mungkin kita bisa berpendapat masing-masing kan gitu. Kalau saya bang misalnya nih kita ngutang untuk membangun sesuatu. Kalau saya sih jalani utang itu misalnya barang yang kita gunakan ke bank ini. Habis itu kegunaannya seperti membangun atau bikin usaha, kalau saya pasti saya jalani karena kalau saya pribadi kan kita kan harus tetap berpikir keras bang, hidup ini kan kalau nggak mikir kayak ini nggak seru kan. Pikir gimana caranya barang yang kita kamu luar biasa punya duit ya kan bisa memutar duit ini itu entah itu dalam bentuk Ya, usaha yang produktif gitu kan. Karena kalau tak ada utang tuh kayaknya kayak tanpa beban kali ya, slow hari-hari bangun tidur ya kayak gitu aja, mungkin kerja kan rutinitasnya gitu-gitu aja Ya karena ada juga istilah mengatakan jangankan kita negara saja berhutang. tren sekarang bilang pinjol, pinjaman online. Menurut abang lah pinjol tuh gimana? Karena gini, kalau kita berbicara pinjol tuh yang kita dengar, yang kita lihat baik itu dari pemberitaan atau kasus itu kayaknya kesannya sesuatu yang dalam tanda petik itu berbicara pinjol tuh kita sudah konotasi negatif itu sudah muncul ya. Kita pun tidak tahu macam mana sistem sebenarnya pinjol itu, tapi dari informasi yang kita dapat melalui media sosial atau juga kasus-kasus yang pernah terjadi di tanah air viral ya. Dari cuma sekedar berutang sekian sampai 40 juta dia. Karena mereka tuh punya sistem yang macam mana airnya banyak nominal itu menjadi besar dan itu angkanya tidak masuk akal gitu. Nah, sementara yang kita pertanyakan ini kalau kita bicara ini banyak nih. Artinya banyaknya begini, mungkin ada satu badan atau istilahnya itu instansi atau apapun namanya yang mereka seharusnya mengawasi hal-hal seperti ini, mengontrol yang namanya sesuatu badan usaha atau yang tidak ada badan usaha atau yang sifatnya scrap yang tidak tahu ini sebenarnya dari macam pinjol kan banyak juga tidak tahu ini kantornya di mana ini. Ini pinjol ilegal kan? Ya, pinjol ilegal tuh kantornya di mana. Nah, sementara orang yang meminjam itu pada dasarnya mereka butuh. Itu kita sepakati mereka butuh. Pengen cair cepat. Sebagian besar itu mereka butuh dan mereka itu biasanya tidak punya agunan. Tidak punya agunan, artinya mereka mungkin kalau untuk larinya ke bank segala macam secara administrasi mungkin mereka ada yang
tidak mencukupi. Tidak punya syarat ya. Sehingga mereka untuk mengajukan sebagai peminjam itu mungkin tidak masuk dalam kategori yang bisa meminjam. Mungkin peluang inilah yang dilihat oleh ya macam pinjol-pinjol ilegal. Mereka melihat, wah ini ada kita bisa bermain. Cuma masalah sekarang yang ini tadi itu, mereka tidak hanya memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan usaha yang sama bentuknya, hampir sama, mungkin sama bentuknya tuh seperti pinjaman-pinjaman lain. Artinya memberi pinjaman, bunganya ada, administrasinya ada, bla bla, dan diasuransikan sekian. Tapi mereka ini kayaknya lebih kesannya seperti mungkin ya, ada beberapa pinjol itu mungkin lah ya, mungkin yang mereka ini merupakan sindikat atau yang macam mana. Artinya kenapa kita dilihat daripada nilai yang ditagih. Wah, ini bukan mereka mencari untung secara wajar seperti orang meminjamkan uang. Banyak juga istilahnya itu orang-orang pribadi, mereka meminjamkan uang, mungkin di lingkungan kita pun mungkin ada gitu. Mereka meminjamkan uang, mungkin kita taruh motor atau surat atau segala macam. Ya cuma sarannya itu aja. Mereka kasih misalnya pinjaman 1 juta, bunganya 20%, atau istilahnya itu habis 1 juta itu yang kita pinjam mungkin yang kita terima itu cuma 800, kurang lagi untuk administrasi mungkin dapat 700 lebih dalam jangka waktu berapa bulan. Itu kan kesannya kan biasa-biasa ya, artinya ya sama-sama diuntungkan. Maksud diuntungkan di sini itu dalam tanda petik juga. Diuntungkan yang meminjam itu mereka tidak ribet, tidak terlalu banyak birokrasi yang mereka jalan lewati. Mereka dapat pinjaman, mungkin kebutuhan mendesak yang harus mereka bayar. Sementara yang memberi hutang itu karena mereka pakai modal, pakai duit mereka sendiri atau duit siapa yang mereka kelola, mereka akan mengambil profit dari situ. Sementara yang kita tahu pinjol-pinjol tadi ini, mereka tidak berhenti sebatas itu. Tapi mereka mempunyai sistem, kau dapat sedalam-dalamnya. Artinya mereka tidak akan berbicara lagi tentang uang 1 juta atau dibalikan 1.200.000, mungkin mereka tidak sampai di situ saja. Sampailah beranak, berlipat sampai tak masuk akal dari 6 digit, alih-alih kok sampai ke 7 digit yang harus kita bayar. Jadi memang sebenarnya dalam agama sendiri pun itu sangat menegaskan betul ya untuk menghindari riba. Tapi itu tadi, di satu sisi kita mau pikir aku butuh, sementara jangankan orang lain, saudara sendiri belum tahu mau bantu aku nih, biarpun mereka ada gitu. Sementara aku mau minjam uang di bank kan, apa yang mau jamin, apa yang menjadi jaminan untuk aku agunan di bank itu. Jadi sebenarnya satu permasalahan itu tetap melahirkan beberapa sudut pandang, artinya mengapa, alasan sehingga mereka melakukan itu. Bro, panjang lah bercakap Itu sekelumit daripada utang. Jadi kata-kata bijak apa itu banyaknya yang terkait dengan utang, seperti yang tadi kan Presiden mengatakan lebih baik pergi tidur tanpa makan malam daripada bangun tidur dengan utang. Lagu pun kata bijak lagi lah, hidup sesuai kebutuhan bukan hidup sesuai keinginan lah. Wah, ini dia. Yang butuh-butuh aja, yang ingin kau dapat dikurangi. Sama juga yang bilang bahwa mantan kekasih itu persis seperti utang. Kita tidak pernah betul-betul melupakannya. Kita hanya selalu pura-pura melupakannya. Aduh. Itu siapa yang nulis tuh tahu ya. Kayaknya wow. Kemudian ada lagi dari Mariam Yose, itu kita tidak tahu siapa dia, tapi yang filosof. Saya tak tahu itu Mariam Yose karena belum sempat kenal. Dia mengatakan yang berhutang kalau memang tidak punya sumber untuk membayarnya. Kemudian jangan ingin kebutuhan tersiar, kalau memang buat kebutuhan pokok saja masih susah, akhirnya menyusahkan keluarga orang lain. Itu kata Mariam Yose. Kemudian ada lagi Umar bin Abdul Aziz. Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, mesti kalian merasakan kesulitan karena sesungguhnya utang adalah kehinaan di siang hari, kesesaraan di malam hari. Ini hanya sekedar bincang-bincang sore hari kita hari ini, tidak bermaksud untuk menggurui. Mungkin dalam penyampaian kami yang dalam beberapa durasi ini ada kata-kata atau penyampaian yang mungkin tidak kena atau yang salah. Karena kami selaku manusia biasa pun itu mengakui terlalu banyak kelemahan atau kekurangan daripada kami.
Tapi kami hanya ingin berkongsi cerita dan berharap apa yang kami perbincangkan sore pada hari ini itu ada sesuatu yang bisa diambil di dalamnya. Oh, itu. Karena bagaimanapun kami tetap berhutang pada para penonton karena telah menyaksikan channel podcast ini dia, dan itu merupakan hutang yang tidak akan mampu kami bayar. Artinya teman-teman bersama-sama juga ikut andil untuk membesarkan podcast ini. Media kita. Dengan semakin nonton, apalagi subscribe kan, wow, itu. Share, jangan lupa dibagikan. Jadi saya itu punya pengalaman kecil. Mungkin apakah bisa kita cerna, bisa ambil nilai edukasinya atau tidak. Jadi waktu bujangan dulu itu di Batam itu, biarpun saya itu jarang sembahyang. Ya sampai sekarang ya kayaknya. Sembahyang tuh masih bolong-bolong. Tapi saya enggak. Saya waktu itu masih ya kata orang hidup di jalanan tanpa ada apa-apa itu ya. Yang saya berdoa itu satu, biarpun berdoa itu cuma dalam hati. Ya Allah, jangan kasih aku sakit. Artinya masa itu saya pernah kena pisau sedikit. Ya, karena istilahnya tuh darah tuh banyak. Kalau kita kan biasa, kita orang kampung kan biasanya kalau lah luka-luka sedikit biasa lah. Nanti itu sembuh sendiri. Celup aja ke minyak tanah itu kan selesai. Tapi karena kita tuh berkawan, kawan tuh nengok darah tuh banyak. Akhirnya udah bawa aja ke apa namanya? Waktu itu dekat pasar Batam tuh ada namanya klinik. Akhirnya kita kan tahu endingnya. Itu memang dibayar bla bla, sekali dengar biaya sekian. Tagihan ya. Tagihan. Jadi masa itu kita tuh memang tahu menolak tuh memang salah satunya memang kita tidak terbiasa dimanjakan luka sedikit atau sakit sedikit berobat tuh. Tapi dalam masa itu kita memang tahu kondisi kita tak boleh. Ya karena kalau kawan tadi itu oke lah, itu is oke lah. Mereka yang ini. Akhirnya itu berdoa mati, ya Allah kalau dapat di sini jauhkan daripada penyakit. Makanya makanya kalau ada orang yang memang berutang karena keperluan untuk berobat segala macam, itu sebenarnya ya kita pun harus membuka hati lah, bukan membuka diri lah, membuka hati. Setidaknya apakah kita bisa menolong dalam bentuk apa gitu kan? Itu sekilas. Jadi negara saja berutang, kenapa kita tidak? Kan tak enak lah, masa negara berutang kita tidak? Nanti kan kok tak belen. pikirnya kan tak belen ya. Tak seru nih, masa negaranya berutang awak tidak? Tak seru. Kacau. Tapi tak berutang memang, tapi berutang yang seperti produktif tadi ya, tak seru. Malah kawan lagi nyari orang yang bisa diutangin gitu kan, diutangin tapi gimana duit yang dia, karena banyak kali bro visi misi kau pengen buat tuh kan. Jadi kalau seandainya kau dapat duit sekian nih, dapat dengan modal udah aja kan, aku kan buat kayak gini nih gitu kan, akan buat kayak gini itu. Jadi kalau memang maksudnya kalau bisa ngutang ya bukan utang gitu kan, tapi dalam jumlah besar pengen pengembangan gitu kan. Jadi bukan makan. Jadi ada keyakinan untuk itu ya. Maksudnya tuh keyakinan untuk ya aku yakin untuk berutang untuk mengerjakan ini. Dan yakin itu bisa dibalikkan gitu. Wow, ini sesuatu yang orang mungkin tidak produktif. Produktif kan? Bukan produktif ya. Keyakinan. Yakin deh. Yakin minjam ya. Yakin utang. Minjam yakin mah. Bukan. Karena kita kasih utang nih yakin. Karena dari awal tuh pede bahkan kita buat pula perencanaan sendiri ya. Ini kalau kita bangun ini bakar daya segala macam isi ini berapa, nanti kalau orang belanja segini berapa, ini dapat lawan profit satu bulan tuh profitnya kurang lebih 10 juta bla bla. Sekali pas oke lah, yakin nih pinjam uang. Kebetulan teman tuh kan baik dan saya tuh ikhlas membantu, mereka kasih lah. Pas pegang duit akan timbul keraguan. Ini betul tidak? ini berarti ada. Jadi kesiapan mental itu tidak semua orang yang punya. Tapi kalau orang yang memang meyakini dan mentalnya memang ada untuk itu, dia istilahnya tuh betul-betul is okay, dapat duit itu. Kalau bahasa sekarang cari investor. Nah, sama lah kita dulu sibuk-sibuk, payah tak ada modal. Kalau ada modal kita buat gini. Sekali ada modal bingung, aduh. Betul nih. Dan itu saya pernah ngalami. Ini kita berbicara kisah-kisah
pengalaman-pengalaman kecil. Jadi kami dulu itu akrabnya 3 orang, yang digelar dulu itu 3 Abdul kan. Nah, 3-3 pun alhamdulillah sampai saat ini itu masih sehat walafiat. Jadi kebetulan dari itu kita juga punya abang angkat dari negara lain. Kami pun tidak tahu kenapa dia tuh percaya atau baik sama kami kan. Mungkin apakah kami selama menolong beliau tuh kami tidak pernah berpikir untuk apa gitu. Istilahnya tuh tak dikasih apapun kami tidak bantu. Akhirnya dia setelah itu komunikasi kita putus karena masing-masing punya haluan masing-masing. Dari yang kami tadi pun akhirnya 3-3-nya pun berumah tangga, terpisahlah saya sendiri di Dapok, kawan yang lain di Batam. Satu ketika tuh kawan tuh telepon. Jadi sebelum ini diteruskan kita dulu sering berunding, bertiga nih sering berunding. Jadi sebelum tidur itu Berunding atau berangan nih? berunding dan berangan itu hampir sama. Berunding berangan. Jadi kita kan berpikir, wah, kalau kita duit kayak gini kita buat ini nih. Sampai sehari itu buat satu plan. Plan untuk kalau di laut itu ini untuk rumput lautnya, ini untuk gas minyaknya di darat. Nanti kita akan bermain dengan kambing, dengan tanaman hijau segala macam. Kemudian kita bermain ikan, nanti kita tembaknya Singapura begini, bla bla, kita pakai ikannya di sini. Nanti kita hitung modal segala macam. Wah, ini sudah oke. Artinya orangnya pun memahami, meyakini. Wah bro, ini kalau udah modal ini bagus nih. Kita misalnya tuh ini kita kerjakan. Kita tidak mungkin hidup seperti ini kan, bla bla bla. Jadi akhirnya karena itu kita tidak dapat modal, tidak dapat uang, jadi kita blank juga. Planning ini pun gambarnya mungkin masih disimpan itu. Bahkan agak detail. Master plan lah. Nah, detailnya rumput laut itu mulai berapa, kemudian berapa hari besarnya, kemudian pelemparannya kemana, sampai masa kerambah pun begitu juga. Yang kerambah macam mana, yang kita meraih ikan sendiri itu yang macam mana, kemudian kita bermain di minyaknya, minyak untuk bensinnya berapa bla bla, sampai di daratnya itu seperti ini. Jadi karena tidak ada duit, ceritanya ini tidak pernah dikerjakan. Lalu? Balik ke cerita tadi, yang teman dari negara lain tadi itu boleh dibilang itu abang angkat ya, angkat. Jadi waktu saya sudah tinggal di sini, sudah berumah tangga di sini, dan sudah punya aktivitas di sini. Satu hari saya ingat tuh lagi main badminton, dapat telepon, kawan lama. Halo, ya halo. Wah di mana? Biasalah kamu masih di Dapur. Kenapa? Gini. Jadi singkatnya itu kami itu dicari lagi sama abang angkat tadi itu. Akhirnya karena saya tuh tinggal di sini, saya bilang kalian aja lah yang di Batam langsung komunikasi ya. Kami pun tidak tahu itu dipanggil untuk apa gitu. Adalah ya, abang itu kan memanggil dengan persitu, datang aja nanti kita siapkan. Nah, kalau ongkos kita ganti. Akhirnya singkatnya itu tadi abang angkat itu mau kasih kita pinjaman modal. Dan ada yang lebih ekstrim lagi. Apa tuh bang? Di pinjaman modal itu kalau mampu pulang tak ada masalah, tak mampu pun tak ada masalah. Almas tak masalah. Tak masalah. Karena niat saya memang membantu kalian. Dulu saya masih belum mampu, karena sekarang ini saya sudah pensiun, dapat CPF. CPF itu seperti pensiun gitu lah, uang tolak dari Singapura itu. Dan kemudian dia pun istilahnya tuh kalau untuk biaya hidup sehari-hari dia tuh memang sudah ada yang lain. Niatnya itu memang membantu kami. Dari situ kita yang dulu saking pede yakin ini dikerjakan, kalau ada modal ini kita gerak-gerak air muntah sendiri. Kali ada modal. Timbul pertanyaan. Investor ada. Sedangkan kawan yang berdua tadi ini karena dulu tuh kalau untuk berpikir itu cenderungnya ke saya, yang berdua ini kesannya kita action aja. Jadi mereka tuh minta rujukan. Man, macam mana? Aduh. Nilainya ini nominal yang besar. Nominal besar. Mereka istilahnya tuh tawarkan ya tak sebutkan tapi yang jelas itu memang luar biasa. Jadi saya bilang gimana ya? Jadi ragu untuk mengiyakan. Akhirnya kita menyepakati, kita tolak. Yang abang angkat pun bingung. Ini sampai
berbicara tegas, ini memang niat abang mau tolong segala macam bla bla. Kalian coba lagi, bila lagi kalian tuh mau maju ini, kalaupun kalian gagal tak ada masalah, sudah dikasih jamin itu masih mental. Artinya memang mental yang tidak ada. mental yang kurang ya. Jadi memang kita tuh diperlukan mental. Padahal kita tuh meyakini dengan apa proposal, bukan proposal, plan yang disusun. Tapi istilahnya itu sudah disusun. Nah, misalnya itu di sana tuh ada pulau cantik dekat daerah Batam itu. Pulau pun misalnya itu lalu ke Singapura pun dekat, ke Batam pun dekat. Di situ pun kalau kita bermain dengan ikan laut, baik itu yang dipelihara atau yang kita raih sendiri. Kemudian pun pulau itu pun menunjang juga kalau kita bentuk ternak daripada kambing itu. Kemudian dari segi minyak pun hari itu kita pun ada peluang untuk bisa ngambil minyak, dapat DO-nya untuk kita tuh encer karena di situ pun laluan. Jadi ya seperti itulah kita mental kan. Waktu itu sempat berunding tak bertiga? Ini gimana nih? Sempat berunding nggak? Udah. Berunding bertiga. Hal mendasar apa tuh yang kita tolak jalan nih? Hal mendasar gini, karena orang ini kawan yang dua ini bertumpu ke saya. Sementara saya sendiri itu kalau dulu kan meyakini ini kita kerjakan, kalau ada modal kita kerjakan. Tapi akhirnya sekali pos dapat tuh modal jadi blank. Karena ada rasa tak enak. Ini kalau duit sendiri ini kita habis tak ada masalah. Ini duit orang, dia pun abang angkat tadi pun beli bilang ini bukan uang kita. Biarpun kita tuh ditegaskan kalian kerjakan gagal tidak ada masalah. Sudah kasih jaminan ini. Artinya tak ada masalah, terus takut. Yang jelas ini niat abang mau bantu. Abang sampaikan niat abang mau bantu. Itu kan kadang kondisinya kan waktu abang nge-plan itu mungkin abang belum nikah, masih sama-sama. Dia jaraknya tak lama. Boleh gitu lah ya. Jaraknya tak lama, jaraknya paling ya mungkin tak sampai lah 2 tahun sampai setahun lebih itu adalah. Setahun lebih itu masih belum lama. Karena abang meyakini bahwasanya sesuatu yang pengen abang buat itu kan abang rencanakan itu datangnya cuma sekali, tak akan datang lagi, tak akan ketemu lagi. Kesempatan itu tak akan datang 2 kali. Apalagi kita kan buat kayak gitu kan berarti Bang Iman kan berpikir oh ini stepnya kayak gini, ini buatnya kayak gini. Kan butuh pemikiran, butuh rancangan. Ketika digas sama lawannya, nih duit. Itu sampai survei dulu tuh, karena ada yang kawan satu tuh dia memang itu kalau untuk ternak itu memang agak biarpun kita ahli, bisa. tapi selain itu mereka tuh tak inilah yang lain. Sih. Jadi tadi pengalaman alam ya. Artinya pas begitu kita tuh berpikir tak ada duit mau utang segala macam pun ya kita masa itu ya bahasa kasarnya kan tidak mempunyai apa. Tapi orang yang kayak gitu tuh mungkin 1000 cuma 1 abang temui bang selama abang hidup. Udah ngasih ini, ya kan? Ya, dia bilang lagi mau dibalikan. Dia tuh bisa dibilang berbuatlah kalian untuk kehidupan kalian ini yang bisa kutolong kan gitu. Cuma mental orang 3 April ini wah kata dia ngeri nih. Pertama mungkin berat untuk kembalikan mungkin kan. Dan dulu kebetulan istrinya tuh orang kita sini, orang kita Indonesia. Kebetulan juga tuh masih keluarga juga sama kawan tadi. Dan kita pernah jadi selama dia tuh berulang dulu tuh memang kita yang banyak bantu. Kita bantu dari ngantar rumah segala macam sampai hal boleh dibilang ya kita kan menganggap kalau sudah berkawan itu kan berkawan betul gitu. Betul. Mungkin selama itu dinilai karena kami itu betul-betul nolong, tidak ada maksud apa-apa. Kemudian artinya iya, bahkan kita jaga karena biasalah kalau dia pernah berapa kali ditipu orang semua. kok sama kami itu bahkan dibayar pun kami tak mau, artinya kami memang menolong ya paling kita tuh paling yang namanya kebutuhan biasa lah macam rokok, makan segala macam itu tetap lah. Tapi kalau dikasih gaji kami dulu kan sering nolak. Ya kami memang menganggap inilah. Sehingga dia itu sendiri yang punya azam, bahasa saya orang azamnya. Ya kalau misalnya itu dia berhenti nanti dia dapat si petrol macam dia akan ngasih untuk kita. Tapi modal ya, maksudnya modal usaha ya, bukan ini duit bagi 3 lah kayak dia maunya bertiga. Hanya bertiga.
maunya bertiga, pokoknya abang tak ada bantu lain, ini abang bantu, kerjakanlah. Dosa aku gagal, kenapa abang yang bantu? Ya jelas kalian kerjakan betul-betul, itu ya. Waktu plan itu udah bang paparkan juga ke dia, maksudnya bang kami pengen buat kayak gini. Pernah lu? Dia tahu itu, makanya berarti bang Imani jago jadi apa nama bagian persentase itu, ini kayak gini. Lobby ya, jago. Itu kalau salah gambarnya itu masih ada di rumah. Kalau di Babongkar itu masih ada. Waktu itu mau buatnya di Batam salah tuh. Ya, di salah satu pulau di daerah Batam itu. Biasa. Jadi nolak ya. Tadi macam mana cerita nih dari bahas membahas masalah utang sampai bahas apa cerita ini tuh nyambung tadi? Nyambung sih, ini kan sebenarnya salah satu ketakutan abang itu kan 3 Abdul tadi kan kembalikan ya kan, bingung juga kan nanti. Ya pastilah punya beban sendiri, walaupun dia bilang udahlah pakai aja bisa dikembalikan. Kalau orang baik pasti akan bilang macam mana aku kembalikan. Gitu. Wah, catat kok orang baik. Orang Dia baik. pandai dia. Pandai Dia kalau ya, Bang. dengan kaki. Kalau Belakang layar beda, Ada teorinya itu. Wahab Teorinya tu. Wahab tu. Prinsip kau dapat dihindari ya. Utang Dihindari. dari utang nih. Mungkin Prinsip kawan Tapi kita pun meyakini juga banyak juga orang-orang besar itu pun dilahirkan dari utang. Utang. Wah, bisnis besar tuh banyak utang deh bang. Ada utang. Tapi cara dia maintain utang itu Nah, gimana? itu cara mengelola utangnya itu menggeli ini. Iya, sekali utang beli mobil. Itu mikir bulanan. Aduh. Waktu bisnis saya rasa rata-rata berutang. Nah, untuk mengembangkan. Biasanya kau nak cari investor lagi kan. Investor. Akan mungkin orang tuh berani juga kalau kita bisa mendatangkan investor pun mereka pun berani bayar kita lagi malahan. Padahal mereka tuh mau berutang ya kan. Mau berutang kalau saya itu ada yang orang berani utang kan atau mah aku kasih waca kopi. Artinya mereka memang meyakini kalau untuk apa penggunaan dana ini artinya bukan untuk konsumtif ya. Ya. Tapi saya ngaku juga sampai detik ini mungkin saya tuh masih ada berapa utang yang harus saya selesaikan. Utang Masih. Utang duit. Ah, Utang kan itu. banyak nih. Jadi kalian pernah tak ngalami kawan yang berutang kita yang nanggung? Jaminan tu kita. Tidak bisa bang ceritakan dikit. Itu ya terkait juga macam usaha juga dulu ada kawan lain kan. Kawan lain itu bukan usaha itu ya berpikir juga Kawan lain ya. kawan lain maksudnya bukan kawan yang dekat tapi memang kenal baik juga Mungkin kawan-kawan yang nonton ya. bagaimana bilang kawan lainnya. Terus Jadi dia tuh ya bercerita maksudnya dia tidak pula minjem langsung ke kita, dia kan tahu kita pun tak duit kan, Dia pun tahu tahu. dia orang dia pun tak duit juga. Dia cerita, wah kalau kau gini bla bla bla, nanti dia cerita dan memang backgroundnya itu gitu. Jadi kita yakin ya, oh iya backgroundnya itu. Artinya beginilah kalau orang tuh saya tuh aku mau besar kedai lagi, mungkin backgroundnya cari itu memang kedai kita yakini kan. Artinya bukan hal yang dimulai dari nol. ya. Harus paling tidak untuk meneruskan atau ada sesuatu ini. Jadi entah macam mana ceritanya itu dalam waktu yang tidak terlalu lama juga, mungkin hitungan 2 bulanan. Jadi jumpa kau lama. Saya tuh jumpa sama kau lama dulu. Yang bahkan orang ini tuh berpikir, bro, awak mau buat apa nih? Buat apa? Mau tahu awak tuh ada usaha segala macam. Ini seperti apa? Jodoh. Ya. Satu sisi kalau dia bercerita dia tuh perlu pengembangan pekerjaannya atau usahanya. Di satu sisi kawan lama tadi kau sekolah dulu tuh bercerita apa yang dapat pengembangan. Mana tahu kalau waktu mau bawa usaha udah kita patungan aja. Jadi dia selawai aku kalau usaha tuh tak tahu pandai lah lagi pula aku tak ada duit. Ya kalau memang ada peluang atau bisnis biarpun kecil-kecil tak apalah. Aku modali. Terus Atau cuma macam mana nanti ya anunya pemakai-pemakaiannya. Jadi ya pertama kita cuma selo gitu ya. Kedua pun bahasa ini dikeluarkan lagi. Jadi saya tinggal bilangnya ya. Oke, sekarang gini bilang, saya tuh punya teman. Dalam beberapa bulan lalu dia bla 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 saya iya cerita. kalau mau awal langsung lah. Kalian berdua aku konekkan, macam mana? Janganlah, sama awak lah juga. Bahasa ini pun saya pun
Sampaikan. Bahasa kan sama kawan yang pertama Iya. pertama tadi. Bro, kalau awak mau ini, aku ada ke rumah teman ke sekolah dulu bla bla. Kalau memang awak yakin nih itu memang bisa berkembang macam, udah kalian langsung game berdua ya. Tapi penyakit yang timbul itu si A ini percaya mintanya saya maju, si B ini pun mintanya saya maju. Jadi posisi saya itu di tengah. Pada saya bilang udah kalian langsung aja dan komunikasinya. Dia tuh orang sudah berkomunikasi segala macam ini, akhirnya tetap dia mengasih dia tuh lebih ke saya ini. Jadi orang ini pun memulailah suatu proses, satu dua untung segala macam. Tapi memang satu sisi itu memang hancur. Dan kita pun mengetahui ini bukan bohong. Dan itu sudah kita jelaskan. Kawan yang ngasih pinjaman itu mengerti. Cuma karena kita tadi merasa tidak enak hati, akhirnya udah gini loh. Nanti kekurangannya anggap itu tahun aku lah dari yang bayar. Ini yang sok-sokan. Pahlawan, jadi pahlawan lah. Tapi kan tak waktu ya. Kapan kau udah bilang aku bayar ya, jangan besar. Padahal mereka sudah ikhlas, tapi ya salah kalau yang namanya kita bisnis itu. Tapi kita tuh merasa enak. Itulah kalau kita bukan orang bisnismen, susah kan? Mental bisnis itu ada kan? Akhirnya pikir udahlah, apa sejanji lah. Padahal mereka dia pun tak ada sih buat nagih pun tidak. Tapi kita merasa ini memang sudah terucap. Jadinya utang gitu. Perkara abang cuma terlibat aja sebagai perantara antara berdua. Alang ini kena. Satu lagi barang, dia ada, saya tuh masih ingat tuh dua. Dia itu 93, kita bicara dua ini. Dua aja. Terus ada lagi? Dua lagi tuh zaman PCD. Kalian masih ingat tak waktu zaman PCD baru-baru dulu? Mungkin itu tahun 95. Masih ingat waktunya PCD kan. Jadi kebetulan ada kawan itu, dia tuh punya alih Singapura itu masukkan PCD ke Batam. Masukkan PCD ke Batam. CD atau player? Player ya. Jadi ada pula kawan satu kerja tadi ini, saya tak kasih sebut nama atau asal segala macam. Dia memang anaknya jujur. Yang kawan yang satu kerjanya anaknya jujur. Saya tahu betul kenapa. Memang hidupnya kami itu sama. Kerja, tempat tinggal pun mes pun sama. Kan? Sehari kita tahu gerak-gerik dia. Dia mau ambil satu PCD. Cuma itu tadi, Pan bilang sama kawan awalnya, bisa tidak saya utang dulu. Nanti kalau 2 bulan sampai lama saya bayar. Ya, kita meyakini dia itu memang ini. Akhirnya yang kasih tahu. Ya kan yang satu tadi ini memang meyakini dia pun kenal sama kita, kenal sama ini tak ada masalah. Ya tak ada masalah, bawa aja memang gampang loh. Ya. Tadi saya kasih tahu dulu, yang jelas itu bukan saya mau. Mau ini menjadi catatan hutang tadi itu, entah macam mana mendadak. Dia harus balik kampung. Yang kawan tadi balik kampung, entah macam mana dia memang satu alasan yang memang bukan dibuat-buat. Dia memang tidak kembali lagi ke Batam. Sementara PCD itulah dibawa dia. Sementara kita komunikasi ayah itu putus. Masa itu kalau 95 tuh baru-baru handphone tuh masih terbatas. Yalah. Masih masuk ke kantor. Jadi tetap saya meyakini bukan nombor. Karena nombor pun kalau kita duit masa itu memang bayar. Tapi bayar. Artinya kita tetap sama ada. Bang itu utang aku ya. Ini bahasa sombong nih. Bahasa sombong kan. Bang itu utang aku tapi sampai sekarang belum. Kacau kan. Speser pun. Artinya begini ya Bang. Macam itulah kalau kita pas ada pegang duit, nah itu jadi penyakit gitu. Kalau sudah pegang duit tuh lupa utang. Jadi betul. Amnesia. Amnesia Selektif. Mengamnesiakan sendiri. Milih dia amnesia. Nah, itu yang terjadi itu utang. Jadi kita masih ingat ya. Utang, boleh dikatakan utang lah. Tapi mungkin yang diutangin pun udah lupa tuh. Pas nak bayar, pilih kan kamu utang. Ya artinya kita menanggung utang yang bukan kita pakai, bukan kita utang. Ini akan sih deh. Pahlawan lah nih. Bukan melawan, sok pembelaan. Itu mungkin bagian dari agunan lah bagaimana bisa diagunkan. Kalau di bank kan misalnya harus taruh apa. Jadi itu sampai sekarang lah Bang ya? Belum terbayar. Itu jujurnya belum. Kira lupa ya? Ya kalau belum. Kalau lupa, saya tahu saya orangnya. Siapa? Orangnya pun tak kenal aja. Tadi putih kan?
Karena komunikasi itu sempat terputus, kita pun nanti itu harus mencari lagi di mana orangnya. Sama juga dengan kita utang, dengan kita tidak berutang tapi setelah itu kita menjanjikan. Itu pernah kita alami juga. Gimana? Kita tak pernah, itu bukan utang tapi kita pernah menjanjikan. Dan kita tetap itu hitungannya utang. Saya pernah bawa beberapa orang belajar segala macam ini. Jadi itulah saya tanggung. Adalah satu kegiatan lah yang mereka itu kita ikutkan. Padahal memang kita tuh tak ada perjanjian, biasanya kalaupun adalah ngasih tapi kita memang tidak nyebut nominal ya. Kemudian kita kasih lah. Kemudian ada satu orang ini karena istilahnya tuh apakah dia tuh gurau, apakah ini, aduh bang kalau dapat tambah lagi bang sedikit nani gitu. Satu orang. Itu langsung kita kan, oke, itu itu oke, nanti aku kasih, tapi maksudnya aku boleh duit. Oke bang, nanti uangnya, gitu. Akhirnya kita pegang itu saya tuh. Padahal secara kita memang tidak pernah berutang itu. Tapi karena mereka meminta bisa satu tambah lagi, apakah konteksnya bercanda atau memang serius, kita menanggapi serius aja. Oke, tapi tidak sekarang ya. Kalau aku mampu nanti aku tambah lagi. Maksudnya kita tidak jelaskan tambahnya apa. Tapi alhamdulillah itu sudah clear. Itu juga mengumpulkan orang-orang tadi. Orang kan pertama kan berserak karena mereka tempatnya terpisah. Terpisah karena ada satu kawan dekat hari itu yang memang tahu saya pernah menjanjikan itu. Akhirnya kita minta bantu dia ini dana, tolongnya kasihkan yang setidaknya utang dulu clear ya. Kasih sama kasih lah ini sedikit. Jadi jalan. Ya banyak pengalaman lah, banyak pernah dijalani ya. Macam-macam konsep anak. Kemudian kalaupun utang itu pun banyak juga pantun-pantun itu yang berhubungan sama utang yang mungkin ada di media sosial beredar. Sendirian lah bagi pada yang seperti utang. Seperti buah markisa rasanya buah markisa rasanya matang, coba dibelah sama si opa. Buat yang merasa punya hutang jangan berkilat pura-pura lupa. Asik, cakep. Ada lagi yang bilang pisang sebatang pisang di layar, ikat di sampan terlihat gebiar. Punya hutang ingatlah dibayar agar persahabatan tak jadi ambiar. Wow. Jadi kalau kita melihat dunia medsos sekarang ini memang luar biasa. Apapun permasalahan, baik itu permasalahan negara, permasalahan pribadi, permasalahan tetangga atau orang dekat itu sering kita jumpai medsos, status-status yang terkait dengan hal tersebut itu ya. Terkait dengan utang. Terkait dengan utang. Jadi utang itu ya kita pun tidak memponis karena kita ini bukan siapa-siapa. Yang jelasnya mereka berutang itu tentu ada sebabnya. Pada secara manusiawi pun mereka pun kalau bisa memilih mereka tidak akan berutang. Oke, baiklah teman-teman yang menyaksikan kami di podcast ini dia. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada kesalahan dari ucapan maupun bahasa tubuh kami yang mungkin mengganggu atau tidak enak atau kata-kata yang salah itu. Sejujurnya kami dengan tulus meminta maaf. Yang namanya manusia, memang kami pun tidak akan terhindar daripada salah silap. Oke, tetap bersama kami, saksikan juga podcast ini dia dalam topik-topik berikutnya atau bahas tema-tema yang lainnya. Bersama saya Alam di Laut dan sebelah kanan saya Andromeda dan sebelah kiri saya Fitri Kutipan. Oke, sampai jumpa. Bye bye.